Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda, NIM 208190002 dari semester 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier 1. Di bab pertama ini, kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, di bab pertama ini kita akan membahas 3 subbab. Yang pertama itu konsep nilai mutlak, yang kedua itu persamaan nilai mutlak, yang ketiga itu pertidaksamaan nilai mutlak. Kita lanjut. Yang pertama itu kita akan membahas tentang konsep nilai mutlak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar peta Provinsi Jambi. Nah, coba teman-teman ukur kira-kira berapa sih jarak antara Kabupaten Bungo ke Kabupaten Tebo. Terus kira-kira berapa sih jarak antara Kabupaten Bungo ke Kabupaten Sarolangun. Nah, dari jawaban teman-teman itu tidak mungkin ada yang bernilai negatif kan? Karena kita tahu jarak itu tidak mungkin bernilai negatif. Nah, di dalam matematika terdapat suatu konsep, sesuatu yang tidak pernah bernilai negatif itu disebut nilai mutlak. Nah, langsung aja di bagian pertama ini kita akan membahas tentang konsep nilai mutlak suatu bilangan. Nah, nilai mutlak X itu ditulis seperti ini ya teman-teman. Ini dibacanya nilai mutlak dari X. Nah, terus memiliki definisi jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Nah, di sini ada contoh garis bilangan. Itu 0, min 1, min 2, min 3. 0, 1, 2, 3. Nah, jarak. Nah, coba teman-teman cari jarak antara 3 dari titik 0 pada garis bilangan ini berapa sih? Coba kita hitung. 1, 2, 3. Nah, coba teman-teman cari jarak antara min 3 dari titik 0 berapa sih? 1, 2, 3. Nah, bisa juga ditulis seperti ini ya teman-teman. Jarak 3 dari titik 0 itu sama dengan 3. Nah, ini juga nih. Jarak min 3 dari titik 0 itu sama dengan 3. Nah, perlu diketahui bahwa definisi nilai mutlak dari X itu sama dengan X jika X besar sama dengan 0, min X jika X kecil sama dengan 0. Masuk ke sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama itu, nilai mutlak dari min X itu sama dengan nilai mutlak dari X. Yang kedua, nilai mutlak dari X itu sama dengan akar dari X kuadrat. Yang ketiga, nilai mutlak X dikuadratkan itu sama dengan nilai mutlak dari min X kuadrat itu juga sama dengan X kuadrat. Yang keempat, untuk sembarang X dan Y elemen bilangan real. Nah, berlaku sifat sebagai berikut. Yang pertama itu, nilai mutlak dari X dikurang Y itu sama dengan nilai mutlak dari Y dikurang X. Yang kedua, nilai mutlak dari X dikali Y itu sama dengan nilai mutlak dari X dikali nilai mutlak Y. Yang ketiga, nilai mutlak X dibagi Y itu sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y, di mana Y-nya itu tidak sama dengan 0. Yang keempat, nilai mutlak dari X ditambah Y kecil sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Yang kelima, nilai mutlak dari X dikurang nilai mutlak dari Y kecil sama dengan nilai mutlak X dikurang Y. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Itu tentang fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak itu adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Nah, fungsi mutlak fx itu sama dengan nilai mutlak dari X. Nah, sama ya teman-teman definisi dari nilai mutlak X atau fungsi fx. Nah,
di tabel ini kita udah lihat ya ada berapa nilai X nya teman-teman, itu min 4, min 3, min 2 dan seterusnya sampai 4. Nah terus ada Y merupakan fungsi X dari nilai mutlak X. Nah udah nih, tinggal dimutlakan aja nilai X nya jadi Y. Nilai mutlak min 4 itu sama dengan 4, nilai mutlak min 3 itu sama dengan 3. Begitu seterusnya sampai nilai mutlak 4 itu sama dengan 4. Nah ini nilai X, Y nya ya teman-teman. Kalau dibikin grafik jadi bentuknya kayak gini. Lanjut ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi nilai mutlak fx itu sama dengan nilai mutlak dari ax ditambah b. Nah dari definisi nilai mutlak yang udah kita pelajarin tadi, diperoleh bahwa fx itu sama dengan nilai mutlak dari ax ditambah b itu sama dengan ax ditambah b jika ax ditambah b itu besar sama dengan 0. Nah yang kedua, min dalam kurung ax ditambah b jika ax ditambah b kecil dari 0. Kita contoh nih, fx itu sama dengan 2x ditambah 1. Nah di sini kita lihat ya teman-teman, ada tabel dan diisi dengan beberapa nilai x. Ada min 4, min 3, min 2, min 1, min setengah, begitu seterusnya. Tinggal diisi deh. Nilai y nya itu merupakan fungsi nilai mutlak 2x ditambah 1. Jadi x nya itu kita kalikan 2 terus ditambah 1. Nah contoh nih yang x nya min 4, 2 dikali min 4 ditambah 1, 2 dikali min 4 min 8 ditambah 1 min 7. Nah min 7 itu kita mutlakkan jadi 7. Begitu seterusnya sampai 4 nih. Nah contoh yang 4 lagi, 2 dikali 4 itu 8 terus ditambah 1 9 terus dimutlakan kan positif 9. Nah di sini ada x, y nya ya teman-teman. Nah terus kita grafikin bentuknya kayak gini ya teman-teman. Nah grafik fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 itu bentuknya kayak gini. Nah jadi dari dua grafik tadi kita tahu ya bahwa grafik dari fungsi nilai mutlak itu tidak pernah di bawah sumbu x. Jadi grafik fungsi nilai mutlak itu selalu di atas sumbu x ya teman-teman. Oke, kita masuk ke sebab yang kedua ya teman-teman, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Nah persamaan nilai mutlak di sini teman-teman bisa lihat ya, ada 10 orang yang berdiri berdampingan dengan jarak 1 meter. Tiap-tiap anak tuh jaraknya 1 meter. Nah kita misalin ya, ini anaknya itu A, B, C sampai C. Nah diperhatikan cara menentukan jarak dengan memperhatikan posisi tiap anak-anak itu pada garis bilangan ya teman-teman. Nah oke, kita cari sebagai berikut. Nah, jarak A dari D itu sama dengan nilai mutlak dari A dikurang D sama dengan. Nah, posisi A itu di mana teman-teman? D 0. Posisi D 3, berarti 0 dikurang 3 itu sama dengan nilai mutlak dari min 3. Itu sama dengan 3. Coba kita buktiin. Jarak A ke D teman-teman. 1, 2, 3. Jadi jaraknya adalah 3. Jadi jarak C dari D itu sama dengan nilai mutlak C dikurang D sama dengan posisi J itu di mana teman-teman? Yaitu di 9. Jadi 9 dikurang posisi D di mana teman-teman? Di 3. Jadi 9 kurang 3 itu sama dengan 6. Sama dengan 6 meter. Jadi jarak J dari D itu sama dengan 6 meter. Coba kita buktikan ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah terus semisal ada pertanyaan
siapa sajakah yang berjarak 2 meter dari D? Nah, permasalahan jarak tersebut dapat diubah dalam bentuk kalimat matematika. Kita kan belum tahu siapa saja anak yang jaraknya 2 meter dari si D. Kita anggap anak itu adalah X. Itu X sama dengan anak yang berjarak 2 meter dari D. Nah, terus diketahui juga jarak X itu dari D tadi berapa teman-teman? 2 meter. Nah, terus nilai mutlak dari X dikurang D itu sama dengan 2 meter. Terus kita substitusiin D itu kan posisinya di 3. Jadi nilai mutlak X dikurang 3 itu sama dengan 2. Terus kita lihat ada 2 anak kan yang berjarak 2 meter dari D. Itu ada si B dan ada si F. Nah, kita tahu kalau B itu posisinya ada di 1 dan di F itu ada di 5. Jadi X itu sama dengan 1 dan X sama dengan 5. Nah, itulah penyelesaian dari permasalahan. Pertanyaan tadi, siapa aja yang berjarak 2 meter dari 2D? Nanti kita akan bahas lebih lanjut gimana penyelesaian persamaan nilai mutlak. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Yang pertama itu tentang konsep persamaan nilai mutlak. Nah, ini di subbab persamaan nilai mutlak ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa contoh bentuk persamaan nilai mutlak, yaitu yang pertama yang A, nilai mutlak dari X dikurang 2 itu sama dengan 3. Jadi di sini nilai mutlaknya sama dengan suatu konstanta. Yang B itu ada nilai yang B 2 dikali nilai mutlak dari X terus dikurangi dengan 6 itu sama dengan 0. Terus C, nilai mutlak dari X dikurang 2 itu sama dengan nilai mutlak dari 3 dikurang X. Nah, jadi di sini ada fungsi nilai mutlak yang disamain dengan sama fungsi nilai mutlak juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang D itu nilai mutlak 2X dikurang 1 itu sama dengan min 4X ditambah 3. Nah, di sini bentuk suatu fungsi nilai mutlak sama dengan suatu fungsi biasa ya teman-teman. Nah, dan yang terakhir itu bentuk persamaan nilai mutlak dari X dikurang 1 dikuadratkan dikurang nilai mutlak dari X dikurang 1 terus dikurangi dengan 6 sama dengan 0. Nah, jadi itulah beberapa contoh bentuk persamaan nilai mutlak. Jadi kita bisa tahu bahwa ada bentuk umum persamaan nilai mutlak, yaitu yang pertama nilai mutlak dari suatu fungsi f(x) sama dengan c, di mana c-nya itu besar sama dengan 0. Terus yang kedua nilai mutlak dari f(x) sama dengan nilai mutlak gx. Nah, yang ketiga nilai mutlak dari f(x) sama dengan nilai mutlak gx, itu gx-nya itu besar sama dengan 0. Nah, di bagian ini kita bakal membahas tentang penyelesaian persamaan nilai mutlak. Jadi sebelumnya kita ingat lagi ya teman-teman, definisi dari nilai mutlak. Nih, misalnya nilai mutlak ax ditambah b itu sama dengan c. Kalian masih ingat gak definisi nilai mutlak itu? Yang ada 2. Nah, iya, jadi nilai mutlaknya itu ax tambah b akan bernilai positif jika ax ditambah b itu besar sama dengan 0. Nah, dia akan bernilai negatif jika ax tambah b itu kecil dari 0. Nah, dari 2 itu kita bakal dapat 2 persamaan, yaitu ax ditambah b sama dengan c, atau min ax ditambah b dalam kurung sama dengan c. Atau bisa kita sederhanain nih, ax ditambah b sama dengan c, atau ax ditambah b sama dengan min c. Nah, kita langsung aja
masuk ke contoh soal. Yang pertama itu nilai mutlak X dari X dikurang 3 itu sama dengan 2. Nah, dari definisi tadi kita jadi tahu kan nilai X dikurang 3 atau nilai X min 3 sama dengan 2 itu sama dengan X sama dengan 5. Yang ini ya teman-teman. Nah, atau X min 3 itu sama dengan min 2. Yang ini teman-teman. Nah, atau X sama dengan 1 karena min 3 dipindahin posisi kan positif, jadi X sama dengan 1. Ini juga X min 3 dipindahin posisi, jadi dipindahin ke ruas kanan jadi positif 3 jadi 5. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 5.